Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Ya, Mungkin pada sore hari ini saya ingin sedikit sharing tentang identifikasi masalah yang telah saya lakukan di SMP Negeri 1 Cibalong. Siapa tahu mungkin kita bisa berbagi pengalaman ya Ibu untuk menemukan solusi terbaik mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya bisa Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yandrisma Nur Salam. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 1 Cijulang. Iya, di Kabupaten Pangandaran. Iya. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Mungkin langsung saja Ibu. Saya sedang melakukan identifikasi masalah di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Cibalong. Saya menemukan fakta terkait pedagogi bahwa memang hal yang menonjol yang saya temukan itu terkait motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, saya sebelumnya ingin bertanya dulu, apakah rendahnya motivasi belajar ini juga Ibu temukan di sekolah Ibu atau tidak? Tentu saja, pasti selalu ada yang kurang motivasi gitu. Oh iya, berarti kita bisa sharing ya Ibu. Iya. Kira-kira menurut Ibu yang terjadi di sekolah Ibu, kenapa anak bisa memiliki motivasi belajar yang rendah? Yang pertama, kurang literasi siswa di rumah, kemudian ataupun di sekolah. Yang kedua, perlunya stimulus yang lebih gitu. Dari setiap pembelajaran itu harus ada stimulus yang menarik. Yang pertama, minimal mereka tuh melihat, menarik perhatian. Ketika sudah menarik perhatian, penasaran. Kalau udah penasaran pasti ingin belajar, ingin tahu dan ingin belajar. Iya, betul. Kemudian karena ini terjadi juga di sekolah Ibu, apakah Ibu pernah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut? Seperti apa upayanya? Biasanya tentu saja pernah, Ya. karena ketika kita ingin menyampaikan sebuah materi dan materi itu dirasakan kurang menarik, kita gimana caranya mengemas itu jauh lebih menarik, yaitu dengan cara salah satunya memberikan fenomena atau stimulus mengenai bisa praktikum atau bisa kita menghadirkan sebuah pembelajaran fenomena gitu yang yang disajikan di depan kelas sebelum kita memulai pelajaran. Dari situ baru kita nanti ketika anak sudah penasaran ingin bertanya, kemudian membuka materi, nah kita baru bisa menjelaskan itu lewat pembelajaran materinya. Oh iya, bisa dijadikan referensi gitu ya buat saya. Gitu. Kemudian tadi saya tertarik pernyataan Ibu tentang literasi. Nah, katanya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tentunya dengan literasi membaca. Tapi itu juga permasalahannya. Iya, sama. Bahwa memang tingkat literasi membaca di siswa di sekolah saya itu rendah gitu, Bu. Iya, betul sekali. Bahkan sampai 90% hampir semuanya itu kurang minat gitu, kurang motivasi untuk membaca. Iya. Nah, menurut Ibu yang Ibu alami gitu, kira-kira anak kenapa bisa memiliki literasi membaca itu yang rendah? Iya, yang pertama kebiasaan di rumah itu tentu saja kebiasaan yang didisiplinkan oleh orang tua, kemudian biasanya kebiasaan belajar sebelum malamnya sebelum sekolah. Itu kebiasaan itu mungkin hanya beberapa orang saja yang terbiasa menerapkan hal itu. Sisanya itu mungkin ada yang orang tuanya sibuk atau kurang diawasi, yang akhirnya anak itu cenderung lebih bebas untuk tidak melakukan pembelajaran. Akhirnya motivasi dia untuk belajar di sekolah yang harusnya belajar sudah tahu, udah diisi sebelumnya malam hari, tapi karena tidak membaca, akhirnya di sekolah itu blank gitu, jadi nggak tahu apa-apa gitu karena kurang membaca. Ya. Kemudian Ibu pernah melakukan upaya akhirnya untuk mengatasi tingkat literasi membaca siswa itu seperti apa? Yang pertama itu menugaskan siswa, biasanya kalau saya melakukan stimulus berupa mengadakan kuis. Jadi setiap sebelum pembelajaran saya mengadakan kuis
dulu di rumah, karena ada reward ketika anak-anak bisa menjawab kuis tersebut atau pertanyaan-pertanyaan dari pembelajaran sebelumnya. Itu ada rewardnya, jadi anak-anak cenderung termotivasi, saya mau poin, apakah mau reward permen, itu jadi Iya. ada motivasi lah di situ. Padahal Iya. secara tidak sadar mereka tuh disuruh untuk membaca. Oh iya, jadi dengan cara-cara yang halus gitu Ya, secara tidak langsung. Iya, seperti itu. Ya memang benar ya Ibu, memang apa ya, motivasi itu memang ada kaitannya sama Iya, literasi. iya, betul. Nah, kemudian berbicara tentang literasi, saya juga menyinggung sedikit tentang numerasi. Iya. Bahwa memang saya juga menemukan bahwa tingkat numerasi siswa di sekolah saya itu rendah. Banyak siswa yang dalam hal hitungan itu kurang apa ya? Bukan kurang, memang Bahkan rendah ya. iya rendah dan Nilainya cenderung menolak, ya, tidak menolak menyukai. ya, betul. Kira-kira apa coba Ibu yang menyebabkan faktor itu? Karena mau tidak mau kita IPA kan akan bersinggungan itu Iya, dengan betul, itu betul. dan kita tidak mungkin melewatkan Iya, materi betul, betul. materi hitungan. Tapi sekarang bukan solusi. Mungkin kita bisa sharing kira-kira faktor penyebab yang menyebabkan siswa seperti itu kenapa ya Ibu? Kalau ditanya faktor penyebab sih sama kurangnya motivasi gitu. Ketika anak kurang motivasi berarti yang jadi solusinya adalah bagaimana cara kita meningkatkan motivasi itu. Nah, berarti kembali lagi ya. Iya, kita tuh ekstra gitu. Jadi guru mungkin dituntut untuk anak-anak ketika sudah tidak bermotivasi, berarti kita harus meningkatkan motivasi itu salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Misalkan mau bentuknya games atau bentuknya yang lebih menyenangkan, mereka secara tidak sadar itu dituntut untuk lebih termotivasi gitu untuk Iya. dari segi numeriknya gitu. Iya. Untuk apa? Untuk mengatasi hal tersebut sendiri tentang ini terkait numerasi ya Ibu, Iya. karena banyak siswa yang begini, ketika mengerjakan soal diberikan berhubungan sama literasi juga nih, karena soal-soalnya berupa apa soal cerita. Iya, iya, Anak harus menjabarkan soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematis. iya, betul, betul, betul. Kadang mengalami kesulitan. Soal hots Iya. itu ya. Iya, belum kehitungannya, Iya. mau menjabarkan dari kalimatnya juga ke matematisnya menuju simbol-simbolnya itu Iya, iya. anak mengalami kesusahan. Iya, iya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut? Karena ujung-ujungnya kan siswa memang harus bisa menguasai itu. Iya. Untuk yang pertama itu diberikan dulu contoh-contoh dari jenis-jenis soal seperti itu. Kalau sekarang mungkin lebih ke hots ya. Anak-anak cenderung susah untuk menerjemahkan soal-soal tipikal hots seperti itu. Diberikan soal dulu, kemudian biasanya anak-anak cenderung susah untuk mengidentifikasi masalah ketika sudah baru pertama udah sulit, udah malas gitu ya, udah tidak mau. Tentu saja kita harus ada stimulusnya untuk anak bisa semangat dalam mengerjakan meskipun itu susah gitu. Salah satunya kalau saya sih lebih ke reward ya, kalau entah itu di depan kelas, misalkan ada anak ketika sudah berusaha mengerjakan meskipun misalnya ada beberapa yang salah, tapi kita beri penghargaan di depan kelas berupa secara moralnya kepada teman-teman, ataupun kita memberikan hadiah stimulus lah buat yang lainnya biar termotivasi untuk wah kalau saya bisa saya dapat ini minimal itu. Tapi awalnya itu, tapi kedepannya mudah-mudahan menjadi terbiasa gitu, tidak hanya karena ada reward saja gitu. Awalnya dibiasakan dulu, Nanti ya. Jadi bisa terbiasa ya. Stimulus lah gitu, Iya. stimulus. Dari yang apa ya, yang tadi kita bicarakan, saya bisa tarik kesimpulan kalau memang semua muara dari semua permasalahan itu hampir sebagian besar di guru ya Ibu. Iya. Nah berarti kita harus memang lebih kreatif dalam memilih model, Iya, betul. pendekatan, strategi pembelajaran. Iya, betul. Atau yang sekarang kita kenal itu pembelajaran inovatif. Inovatif. Namun permasalahan juga karena memang pada kenyataannya Iya. untuk menerapkan model pembelajaran inovatif itu sendiri memang Tidak mudah ya. iya tidak mudah. Kira-kira Ibu bisa menjabarkan di sekolah Ibu apa kira-kira kendala dalam melakukan pembelajaran inovatif? Iya. Apakah pembelajaran inovatif di sekolah Ibu memang sudah 100% bisa terlaksana atau memang masih sama gitu, maksudnya sama Konvensional ya. Iya, seperti itu. Belum sepenuhnya tentu saja, karena
Yang pertama memang kita harus benar-benar menguasai betul sebelum kita melakukan pembelajaran itu kan kita harus menguasai betul mengenai materinya, kemudian inovasi apa atau hal apa alat dan bahan yang digunakan untuk bisa berkaitan dengan materi itu yang menarik itu kan harus benar-benar dikuasai. Rata-rata mungkin guru cenderung karena seperti sistemnya project gitu, setiap misalkan ada materi harus mengerjakan sesuatu, kita menyesuaikan yang tadinya konvensional biasa hanya menjelaskan center di kelas, kemudian kita harus lebih kreatif dan inovatif. Tentunya kita butuh waktu ataupun apa ya, lebih untuk bisa gimana lebih kreatif gitu ya. Nah kreatif itu kadang tidak semua mungkin bisa terpikirkan oleh guru atau dimiliki oleh guru. Kadang-kadang cara yang ujung-ujungnya cara yang lebih mudah konvensional, tapi tidak menuntut kemungkinan juga. Memang setiap sekolah pasti kepala sekolah akan selalu menuntut ayo guru untuk lebih kreatif, inovatif dalam setiap pembelajaran. Kami pun sedang selalu berusaha untuk itu, tapi untuk 100% itu kami masih dalam proses menuju itu. Ibu sendiri bagaimana ketika melakukan pembelajaran? Apakah ibu memang sudah merasa itu mengarah ke pembelajaran inovatif, atau memang ibu juga atau memang sudah 100%, atau ibu juga sama masih memiliki kendala-kendala seperti itu? Sama. Oh, Saya juga sama memiliki kendala-kendala, tidak sepenuhnya. Tapi untuk pembelajaran itu pasti kalau masih bisa diusahakan untuk alat dan bahannya, apalagi kan harus kearifan lokal yang mudah ditemukan, sekiranya masih ada di sekitar sekolah dan bisa ditemukan, biasanya setiap pembelajaran itu pasti ada sajian atau ada yang disajikan sebelum mulai pembelajaran. Tapi kalau misalkan seperti untuk khususnya bahan-bahan kimia, kadang-kadang bahannya nggak ada, kita akan sulit ya. Mungkin itu lebih di skip lagi karena kita menyesuaikan apa yang ada di sekolah. Kemudian tadi ibu bilang memang ibu juga masih memiliki beberapa kendala ya dalam penerapan pembelajaran inovatif. Iya. Langkah apa ya kiranya yang udah ibu lakukan gitu untuk bahan sharing saja sama sekolah saya gitu Bu? Siapa tahu menambah kesanah pengetahuan baru gitu Bu. Yang pertama tentu saja menambah pemahaman saya dari materinya dulu, karena kita pun sebagai guru harus menambah literasi dari berbagai sumber untuk menambah ilmu. Yang kedua, sekarang udah zamannya digital, internet, kita bisa nyari metode apa saja yang bisa dilakukan di internet untuk bisa lebih memudahkan pemahaman anak-anak gitu, melalui cara-cara yang lebih kreatif, inovatif, ataupun lewat bantuan teknologi. Nah, berbicara tentang internet ya, berarti berkaitan dengan teknologi. Iya, betul. Memang untuk seseorang yang sudah paham tentang internet atau teknologi mudah untuk dilakukan. Tapi ini ada juga memang beberapa guru memang yang mengalami kesulitan Ibu dalam ya intinya pemanfaatan teknologi lah dalam pembelajaran. Menurut Ibu itu upaya yang bisa dilakukan seperti apa supaya ya intinya supaya guru itu bisa mengoptimalkan media pembelajaran terutama ya teknologi karena memang sekarang anak sudah menyukai tertarik pada ada zaman teknologi. Tentu saja kita tidak boleh ketinggalan oleh anak-anak, dan karena kita memang sudah difasilitasi oleh sekolah dengan ada laptop, kemudian ada tab, notebook juga, kemudian di sekolah juga kan ada komputer. Tentu saja bukan alasan lagi kalau kita tidak bisa, karena kita memang ada di zamannya digital, kita memang harus menyesuaikan zaman gitu. Yang darinya dulu konvensional buku saja, kita memang harus menyesuaikan zamannya sekarang digital, mau tidak mau kita harus mengikuti gitu. Jadi kalau misalkan tadinya tidak menggunakan teknologi, kita harus bisa menyesuaikan. Tentu saja penyajiannya pun bisa berupa gambar, video, lebih mudah sebenarnya kalau pakai teknologi. Nah, ini sedikit beranjak ya Ibu tentang materi IPA-nya sendiri ya. Kalau tadi berhubungan literasi, numerasi, pedagogi, sekarang terkait materi IPA-nya sendiri.
Karena memang begini, beberapa siswa mengalami, yang saya temukan ya di sekolah saya, memang menganggap bahwa belajar IPA itu sulit, Iya. mengalami kesulitan dalam Iya, belajar betul, IPA. betul, betul. Menurut ibu nih, apa ibu juga mengalami hal ini? Iya sama. Oh sama ya, dikira memang di sekolah saya Sama. saja. Apalagi kalau ulangannya itu udah anak-anak udah stres duluan kalau Nah. ulangan gitu. Itu menurut ibu kenapa sih? Kan kita sudah berusaha melakukan pembelajaran inovatif Iya, tuh, iya. berusaha melakukan apa yang menggunakan media misalkan, Iya, yang siswa suka atau Iya, berusaha iya, membuat pembelajaran lebih menarik lah. Iya, iya. Tapi tetap saja anak mengalami hal itu gitu, Hal itu. kesulitan. Iya, Menurut betul. ibu itu kenapa? Karena mungkin anggapan siswa ketika materi IPA itu sangat sulit, apalagi di dalamnya itu memang kan ada untuk fisikanya, Oh, iya. Hitungan ya. rumus-rumusnya, itu anak udah ini duluan ya nanti di sana udah ini dulu udah ngeper duluan gitu mengenai ini ketika mau ulangan terasa sulit. Kalau saya sih biasanya untuk materi-materi tertentu kayak misalkan kalau untuk rumus dibuat bagan. Oh iya, iya. Kemudian kalau untuk yang paling sulit itu seperti ada materi-materi yang agak sulit mengenai siklus dan sebagainya. Itu kalau saya pribadi, karena saya menyukai seni, biasanya saya anak-anak dibuatkan lagu gitu mengenai beberapa pembelajaran, dimana kalau lagu itu kan lebih mudah Oh iya, iya. teringat. Iya, iya. Untuk materi-materi yang sulit gitu. Iya, benar-benar. Kemudian ini terkait materinya juga. Apakah ibu pernah mengalami tidak siswa itu istilahnya miskonsepsi terhadap materi IPA gitu? Jadi dia mengalami kesalahpahaman Oh iya, pernah. dalam, padahal kita rasanya ya sebagai guru sudah menjelaskan Iya, iya, dengan betul, benar, betul, mana betul. mungkin kita yang Oh iya, menjelaskan pernah, yang tidak pernah. benar. Nah, kira-kira terjadinya miskonsepsi itu menurut ibu ya, kita kan sudah merasa dengan benar nih, apakah memang kitanya yang salah menyampaikan, atau misalkan metode pembelajarannya, atau memang dari sisi anaknya sendiri gitu Bu? Kenapa bisa terjadi miskonsepsi seperti itu tuh? Yang pertama mungkin karena cara penyampaian saya. Biasanya kalau misalkan ketika menyampaikan itu ada beberapa anak yang memang sudah paham. Nah, beberapa anak lagi karena itu tadi kurang termotivasi dan sebagainya. Jadi ketika ada tes atau ulangan, biasanya ada beberapa hal yang kok berbeda dari apa yang saya jelaskan dengan apa yang mereka jawab. Iya, jadi maksud kita ke A Mereka misalkan, mereka kenapa jadi tiba-tiba berpikiran Iya. ke B gitu ya Bu? Iya gitu. Iya. Makanya sulit sekali ketika pembelajaran IPA itu untuk memusatkan perhatian mereka ketika kita menjelaskan lebih serius daripada ketika kita menyajikannya dengan metode yang lebih menyenangkan. Itu lebih jauh udah menyerap gitu daripada kita menjelaskan bla 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 bla. Kadang-kadang lebih sulit diterima oleh siswa gitu. Kadang mungkin tidak terlalu menempel di benaknya, makanya miskonsepsi apa yang saya jelaskan ketika ulangan kok jadi berbeda. Bisa Ibu contohkan, misalkan pada materi apa Ibu pernah? Saya dulu pernah waktu siswa efek rumah kaca. Oh, Jadi disangkanya itu kaca ini dia jendela. global warming itu diakibatkan salah satunya misalkan efek rumah kaca karena banyak gedung-gedung Bu gitu. Oh, banyak kaca-kaca. Banyak kaca-kaca. Oh, iya, Padahal iya. maksud efek rumah kaca itu kan cara kerjanya sistemnya seperti rumah kaca. Iya. Jadi pantulan cahaya matahari nggak bisa balik lagi keluar, jadilah panas di dalamnya dan terjadilah global warming seperti itu. Oh, Dan itu saya jelaskan lagi Berkali-kali. kok bisa kalian bisa beranggapan bahwa itu karena banyak kacanya gitu. Itu yang sampai wah harus saya jelaskan kembali. Sana dulu. Iya, memang seperti itu. Jadi mungkin untuk apa ya? Saya bukan tarik kesimpulan dari pembicaraan kita dari tadi, memang ujung-ujungnya masalah-masalah yang terjadi hampir sebagian besar itu bermula pada guru. Iya, Ya, tentu berarti saja. Mm-mm. PR besar, Iya, memang kita sebagai guru harus bisa inovatif, kreatif Mm-mm. untuk sekarang ini, Iya. zaman sekarang ini. Iya, nah sekarang
Saya ucapkan terima kasih karena Ibu Ya. sudah mau berbagi sharing ya pengalaman yang sama-sama. Ibu rasakan di sekolah. Iya. Ternyata memang sebagian besar sama, Sama. dan itu Masalahnya memang sama. saya juga rasakan itu di sekolah saya. Nah, kira-kira ini dari Ibu sendiri apa yang bisa Ibu berikan kepada saya, saran, motivasi seperti apa gitu Bu, biar kita saling sama-sama saling menguatkan, kita sama tak tahu lah ini sama-sama Iya. tugas berat gitu Iya, bagi betul. seorang guru untuk bisa menciptakan suatu mode pembelajaran yang memang nantinya bisa menarik siswa, hasil akhirnya nanti siswa Iya. bisa benar-benar paham gitu. Memang banyak faktor yang Iya, mempengaruhinya. betul. Kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan gitu Bu, sebelum saya menutup sesi wawancara kali ini atau sesi Sebenarnya sharing mungkin kali ini kata-kata untuk diri saya sendiri juga, ya karena yang pertama kita harus tetap optimis dan semangat. ya Yang kedua kita harus tetap mau belajar ya di di era sekarang ini. Dan ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari manapun sumbernya. Media-media sekarang sudah semakin banyak, lebih ditingkatkan lagi, dan kita intinya harus mau belajar terus mau belajar dan meningkatkan kemampuan pemahaman kita dalam pembelajaran. Semangat, optimis, insya Allah pasti anak didik kita, kalau kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, pasti yang akan didapatkan oleh siswa-siswi kita pun insya Allah mendapatkan yang ya terbaik. amin. Iya. Terima kasih Ibu atas Iya, motivasi, sama-sama. saran dan masukannya, sharingnya juga hari ini. Mohon maaf sore-sore mengganggu waktunya Tidak karena memang apa-apa, kebetulan Ibu saya baru- juga baru pulang. iya, mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.